Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Haji Muhammad Shahih Ali. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita Uwa Haji Muhammad. Dan yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Istiqomah Bapak Ustaz Ahmad Mujdi beserta jajaran. Saya hormati para bapak-bapak haji, para tokoh-tokoh, para sesepuh yang berada di lingkungan Masjid Jami Al-Istiqomah, serta bapak-bapak jamaah sekalian, serta remaja yang saya cintai. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, taufik, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat menggugurkan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabil ilmi. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga serta sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya, dan insya Allah masih terus mencoba istiqomah menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajarannya, dengan harapan mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafatul uzma, syafaat yang kita dapatkan nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah Majlis Taklim subuh Ahad, informasi sedikit untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah di Ahad tanggal 16 November. Jadi untuk pertemuan Ahad besok tidak ada atau kosong. Lanjutkan dengan tanggal 16 November atau minggu depannya lagi. Insya Allah seperti biasa yang akan mengisi guru kita Bapak Ustaz Ahmad Fauzan dengan kajian kitab fikih Fathul Muin. Dan itu saja pengumuman, dan marilah sama-sama kita buka ngaji kita dengan membaca beberapa selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan pengaruh selawat kepada Nabi kita akan diberikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya akrama khalqi ma liman ilmu bihi siwaka ila qulul hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. ولن يضيق رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتهى
الكبائر في غفرانك الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita Ustaz Muhammad Tua DKM Masjid Al-Istiqomah Bapak Ustaz Majdi. Syukur selaku pengurus pengajian Ahad pagi para jamaah sholat subuh Masjid Al-Istiqomah. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surat Yasin dari Syekh Al-Mamizadah Nafanullah bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca dulu ayat 55 sampai 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughul ay mashghuluna an ahli an-nari wa amahum fihi minal adab. Sesungguhnya penduduk surga pada hari ini fi syughulin, dalam kesibukan. Ya. Jadi ashabul jannah itu artinya penduduk surga. Pada hari ini, pada hari pembalasan, ketika manusia sudah dikapling-kapling, sudah ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ya. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya masuk surga. Ya. Jadi sesungguhnya penduduk surga itu fi syughulin ay mashghulun. Mashghul itu artinya sibuk. Ya. Jadi ya kayak kita sibuk aktivitas. Ya, mashghul. Orang Arab itu kalau banyak kerjaan, kemudian seperti tidak punya waktu, itu bilangnya ana mashghul. Saya sibuk. Ya. Jadi seolah-olah kesibukannya itu membuat dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang lainnya.
bahkan tidak bisa, kadang-kadang lupa makan, lupa minum, ya sibuk kerja, ya. Atau bahkan ada yang lupa ibadah karena saking mengejar dunia, ya. Dia mengejar dunia, lupa ibadah. Dia mengejar dunia, melupakan yang punya dunia, ya. Jadi jangan sampai terjadi pada diri kita ngejar dunia tapi melupakan yang punya dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya. Jadi masyghul, sibuk. Apalagi orang-orang yang apa istilahnya itu, workaholic. Ya. Jadi pokoknya setiap hari dia kerja. Ya. Urusan makan, minum, kadang-kadang lupa. Itu ya. Nah, penduduk surga, inna ashabal jannati fi syughul. Ya. Bahwa penduduk surga pada hari ini, inna ashabal jannati yauma, pada hari ini, ya, pada hari akhirat, fi syughulin, ada dalam kesibukan, ay masghuluna an ahlin nar. Penduduk surga itu sibuk, bahkan nggak kepikiran itu siapa dia yang masuk neraka, itu nggak kepikiran. Saking sibuknya aktivitas di dalam surga, menerima kenikmatan di dalam surga. Jadi yang lain nggak kepikiran, termasuk siapa saja saudaranya, keluarganya yang masuk neraka, itu nggak kepikiran. Saking sibuknya. Ya, jadi sibuknya di sini bukan sibuk seperti kita di dunia yang lupa makan, lupa minum, bukan, tetapi sibuk yang menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Wa amlahu fihi minal azab. Bahkan mereka tidak memikirkan, nggak kepikiran, ya, itu bagaimana orang-orang yang di neraka itu azab, itu bagaimana, nggak kepikiran. Saking sibuknya. Qara'a Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir membaca wa Abu Amr, dan Imam Abu Amr syughlun bisukunil ghaini, dengan menyukutkan huruf ghain. Jadi bukannya syughul tetapi syughl. Ya, ghainnya sukun. Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin. Nah, itu bacaan Ibnu Katsir dan Abu. Jadi bapak-bapak nanti kalau misalnya ada yang baca, dengar ya orang baca Yasin, inna ashabal jannatil yawma fi syughlin, berarti ikut bacaannya Imam Ibnu Katsir ya, dan Abu Amr. Wal baquna, sedangkan ulama yang lain bidomiha, dengan mendomahkan kalimat syughul. Ya kayak kita nih biasa baca Yasin itu dengan syughul. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakih. Ya. Wa huma lughatani. Ya, dia itu dua bahasa, wa ikhtalafu fi makna syughul, dan mereka berbeda pendapat pada makna syughul. Jadi itu ada dua bahasa ya, kalimat syughul ini, mereka berbeda pendapat. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan kalimat syughul itu adalah fittidadi al-ibkar. Apa itu kalimat halusnya gimana? Ibtidotil ibkar itu memecahkan keperawanan bidadari ya, saking sibuknya. Dalam masa ayat lain disebutkan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi
mutasyabihat wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Jadi penduduk surga itu dikasih kenikmatan, ada makanan, ada minuman, ya, ada pendamping bidadari azwajum mutahharah yang selalu suci, ya, yang selalu perawan. Itu satu. Fi zilalil asjar, di bawah pohon yang rindang, ya. Jadi bayangkan kita nanti ada di satu tempat di bawah pohon yang rindang. Pohonnya gede-gede itu kan nanti di surga, ya, sehingga teduh, ya, sambil senang-senang gitu. Karena di sana udah gak ada lagi amal perbuatan, sholat udah gak ada lagi, ya, ibadah udah gak ada lagi. Namanya yaumul jaza, hari pembalasan. Sudah semuanya itu dibalas. Mereka yang ibadah, sholat, tidak meninggalkan sholat, mereka yang sedekah, mereka yang zakat, mereka yang haji, ya, mereka yang menjaga tali silaturahimnya dengan keluarganya, dengan tetangganya, ya, selalu berbuat kebaikan. Itu semua dibalas nanti di dalam surga, ya. Sampai digambarkan ketika dia mengambil buah, ya, makan apel misalnya, itu nggak perlu lagi kayak kita misalnya di sini pakai tangga, kemudian harus naik tangga ngambil buah, tetapi apelnya itu yang nyamperin kita sambil kita di bawah pohon, ya. Jadi Allah memanjakan penduduk surga. Fi zilalil asjar, ala sututil anhar, fi zilalil asjar, di bawah pohon, ya. Ala sututil anhar, di tepi pantai, ya, ada sungai yang mengalir, ya, kita di pinggirnya itu, kemudian ada pohon yang tinggi yang rindang. Fi jiwaril malikil jabbar, di samping al-malik al-jabbar, Allah subhanahu wa ta'ala. Liso ini farhatan, bagi orang yang puasa itu dapat dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Nanti di dalam surga itu kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma fi ibni Kisani fi ziyarati ba'dihim ba'da. Imam Ibnu Kisani menafsirkan syughul itu fi ziyarati ba'dihim ba'da. Jadi penduduk surga itu saling mengunjungi, ya. Jadi sibuknya itu saling mengunjungi, datang ke saudaranya yang sama-sama di dalam surga, datang ke tetangganya yang sama-sama di dalam surga, datang nih jamaah Masjid Al-Istiqomah. Ini semuanya itu ada di dalam surga. Itu saling berkunjung, fi ziyarati, saling berkunjung. Ya. Itu syukurnya. Wakila fi diyafatillahi ta'ala, dan ada yang mengatakan fi diyafatillahi ta'ala, dalam kunjungan, ya, saling berkunjung sebagai tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Wakila fi zikri ahli nar, dan dikatakan juga fi zikri ahli nar, dalam ingat penduduk neraka. Mereka syukur, udah gak ingat itu, ya. Yakni idza kana fin nar ahluhum wa iyaluhum wa aqibauhum ansahumullahu ta'ala dzikruhum, yaitu ketika ada yang di dalam neraka itu keluarganya, kerabatnya, ya, keturunannya, ansahumullahu ta'ala dzikruhum, Allah membuat mereka lupa dari mengingatnya, ya.
Jadi nggak ingat keluarganya, istrinya, anak, udah nggak ingat. Saking sibuknya menikmati kehidupan di surga. Ya. Hatta la yaqtamu bi dzikrihim, sehingga mereka udah nggak sedih. Karena di surga itu bukannya tempat kesedihan, tetapi tempatnya kesenangan. Di surga nggak ada yang sedih. Ya. Bayangin Pak, kalau misalnya keluarga kita, pasangan kita ada yang masuk neraka, tiba-tiba kita ingat lagi surga. Ya, itu sedih nggak kira-kira? Ini bapak-bapak kalau istrinya masuk neraka sedih nggak kira-kira? Hah? Sedih, pasti sedih. Anaknya, orang tuanya, keluarganya, dia cari-cari itu nggak ada di dalam surga. Ternyata masuk neraka. Ansahumullahu ta'ala, Allah lupakan ingatan-ingatan itu supaya mereka nggak sedih. Karena di surga nggak boleh ada orang yang sedih, itu nggak boleh. Ya. Semuanya harus senang. Ya. 99 rahmat Allah diturunkan di surga. Kalau di dunia kan baru satu rahmat. Satu rahmat yang Allah turunkan saja di dunia nih, kita udah bisa saling bersilaturahmi, saling tatap muka, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati. Ini satu rahmat Allah. Bagaimana kalau yang 99-nya itu diturunkan lagi buat penduduk surga? Subhanallah. Ya, maka tidak ada iri, tidak ada dengki di surga, tuh nggak ada. Ya. Li'annal jannata, karena surga itu laisat bidarihim, bukan tempat mereka. Ya. Fakihun aina'imun, mereka mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk surga pada hari ini, kata Allah, fi syughulin, berada dalam kesibukan, fakihun ay na'imun, mereka mendapatkan banyak nikmat dari Allah, kesenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, kasih tahu saya tentang satu amalan yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nar. Berikan saya satu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari masuk neraka. Kata Nabi, laqad sa'alta an amrin azimin, kamu telah bertanya tentang sesuatu yang sangat berat. Ya. Tapi dalam kalimat berikutnya Rasul bilang, kalau dianggap berat, berat. Kalau dianggap ringan, ringan. Salah satu amal yang bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mendirikan sholat. Sholat ini bagi mereka yang beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir terasa ringan. Kan biasanya Pak, dari bangun jam 4 itu ya biasa aja, nggak berat. Berat nggak tadi? Ada yang berat, ada yang berat. Kalau saya baru tidur jam 3 misalnya, saya baru tidur jam 2, itu berat. Ya, kalau dianggap berat itu Pak. Ringan kalau dianggap ringan. Sudah terbiasa, sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi pola aktivitas kegiatan keseharian kita. Dari sholat subuh, entar nunggu zuhur, dari zuhur nunggu asar, dari asar nunggu maghrib, dari maghrib nunggu isya. Begitu terus siklus kehidupan kita sampai kita lupa
bahwa sholat itu berat. Sampai kita merasa menikmati sholat yang 5 waktu. Ya, bahkan ketika ada satu waktu yang tertinggal, itu perasaan kita akan gelisah. Perasaan kita akan gelisah, seperti ada sesuatu yang hilang dari dalam diri kita, kayak nggak nyaman. Ya, coba jamaah istiqomah, kalau ada satu waktu sholat aja yang tertinggal, yang kita biasa sholat, itu pasti gelisah, Jangankan tertinggal, kita dalam kendaraan saja itu sudah mau habis waktu sholat, itu kita gelisah, keburu nggak ini sholat, itu gelisah. Dan beruntunglah ya orang-orang yang diberikan hati seperti itu. Ya, ketika kewajiban lupa dia tunaikan, ketika kewajiban bisa dilaksanakan atau tidak, ya, sholat tadi itu hatinya gelisah. Ya kalau udah biasa-biasa aja ninggalin sholat, ya itu yang celaka. Ya, aduh biasa. Itu jadi kata Nabi, salah satu amalan yang bisa memasukkan hamba Allah ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka adalah urusan sholat. Sholat dalam hadis itu secara lengkap disebutkan rukun Islam: sholat, zakat, puasa, haji. Ya, 4 amalan ini ya yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nar. Wakila farihun, dan disebutkan fakihun itu dengan kalimat farihun, mereka senang, gembira. Wakala Dhahak, Imam Ad-Dhahak berkata, yujibuna bima hum fihi, mereka kaget-kaget dengan apa yang mereka dapatkan di dalam surga. Ya, jadi ya Allah, ini surga. Maka kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotora'an qalbil bashar. Surga itu mala ainun ra'at, keindahan yang tidak pernah disaksikan oleh mata kita ketika di dunia. Quran itu kan menggambarkan surga ini Pak, tajri min tahtihal anhar, sungai yang di dalamnya mengalir. Kenapa digambarkan seperti itu? Karena akal manusia, otak manusia, siapapun kita, kalau misalnya mendengar kalimat kita punya kebun, banyak pohon, kemudian ada sungai jernih yang mengalir di dalamnya, itu pasti pikiran kita itu, logika kita itu tempat yang indah. Ya. Berapa banyak kita ngeluarin duit cuma pengen ngelihat pohon, ya, kebun teh, melihat curug air yang mengalir. Kenapa? Itu keindahan. Ya. Quran itu menggambarkan keindahan itu seperti itu untuk bisa dicerna oleh pikiran manusia yang terbatas. Padahal sejatinya surga itu malah ainun ro'at, keindahan yang tidak pernah disaksikan oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga manusia. Wala khotora'an qalbil bashar, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Maka di sini Imam Dhahak mengatakan yujibuna bima hum fihi, mereka terkaget-kaget, mereka kagum. Beginilah indahnya surga. Ya. Waqala Ibnu Ja'far, Imam Ibnu Ja'far mengatakan faqihun wa huma lughatani ma'nahuma wahid kal hadir wal hadar. Dia mengatakan faqihun itu ya sama, kalimat yang maknanya satu seperti hadir dan hadar. Hum wa azwajuhum fi dhilalin, mereka dan pasangan-pasangannya. Disebutkan hum wa azwajuhum, mereka dengan pasangan-pasangannya. Kita nih dengan istri dengan suami, itu kan pasangan-pasangan.
Fi zilalin 'alal araik. Fi zilalin yani ahlul jannah wa azwajihim yaquluna fi dilali asjaril jannah. Yakni penduduk surga itu dengan pasangan-pasangannya, dengan istri-istrinya. Fi zilalin fi dilali asjaril jannah, di bawah naungan pohon yang ada di dalam surga. Ngumpul, nanti ngumpul lagi dengan pasangan kita yang beriman kepada Allah. Dikumpulin lagi. Ada yang nanya, Pak Ustadz, emang nanti kita ketemu bini lagi di surga? Ya ketemu Pak, ketemu lagi dengan istri kita di dalam surga. Ini jadikan satu. Ya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan pasangan kita. Ya, udah nggak ada kesel. Nanti di surga nggak ada kesel lagi, suami nggak ada kesel sama istri kesel sama suami, itu udah nggak ada. Yang ada cuma di dunia doang adanya. Di sana udah nggak ada. Udah pasti senang, udah pasti senang. Ya. Jadi jangan request gimana kalau nggak ketemu. Ya. Ustaz, gimana nanti kalau yang nikah lagi gitu kan? Itu ketemunya sama siapa? Ya, dalam satu hadis itu disebutkan yang paling dicintai dan yang paling bertakwa kepada Allah. Ya. Alal araiki muttaqibun ay as-sarair bil hijal. Jadi mereka itu penduduk surga itu dengan pasangannya itu ya sender-senderan gini di ranjang, ya di dipan yang ya buat rebahan gitu, ada di bawah pohon gitu. Jadi kira-kira indah nggak itu bayanginnya Pak? Kita ada di dipan gitu sama pasangan, kemudian angin bertiup, ya. Ya, bil hajar. Qala Sa'labah la takun arikatun illa idza kana alaya hajlatan. Jadi ada bidadarinya yang lagi rebahan gitu. Itu kalau dalam satu riwayat kan itu disebutkan kita diberikan banyak bidadari, satu orang. Ya. Ini ada berapa nih? Ada 20. Ya, satu orang itu bisa 10, bisa 70 gitu ya pasangannya. Kalau di dunia kan maksimal 4, ya kan, nggak boleh lebih dari 4. Ya, masna, sulasa, ruba, 2, 3, 4. Ayat berikutnya fa'il khiftu, kalau kamu takut, Allah tahdilu, kalau nggak bisa berbuat adil, bawa hidatan cukup. Udah satu aja di dunia, entar di sono dikasih puluhan, dikasih puluhan, berjejer gitu, alat araiki takim, enak nggak itu gini-gini. Jadi sibuknya mau begitu aja nanti itu di surga. Ya. Di dunia sibuk ibadah, di surga nanti sibuknya itu. Ya kalau laki-laki kan pikirannya begitu Pak. Ya, pikirannya itu. Mau yang mampu, mau yang nggak mampu, itu pikiran. Itu udah nanti disiapkan itu di dalam surga. Lahum fiha fakihatun, mereka diberikan buah-buahan, walahuma yad'un, dan apa saja yang mereka minta. Ya. Pengen makan jeruk, ada. Pengen makan apel, ada. Ya. Pak Ustadz, itu emang cuma buah-buahan doang ya di surga? Kayaknya kita bosan banget makan sup, makan buah-buahan doang. Walahum ma yad'un, penduduk surga itu akan diberikan apa yang
mereka minta. Kita mintanya apa? Ya, makanan yang belum sempat kita makan di dunia ini, apa karena nggak ketemu, apa karena harganya mahal, apa karena emang langka, di sana ada. Nih bapak-bapak kira-kira belum pernah makan buahan apa kira-kira? Kalau jeruk mah sering ya? Jeruk, apel, apa nanti yang mau dimakan di sana? Tinggal minta, langsung ada. Ya, ini sesuatu yang memang belum pernah kita terpikirkan, keindahan surga itu. Bahwa penduduk surga dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruwiya an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Allah semoga Allah meridhai keduanya, annahu qala ma yahtaru ala qulubi ahli jannah ya qabla an ya'ti ala alsinatihim ila yakuna dzalika syai' hadiran indahum. Ya. Yaqulullahu ta'ala ya ibadi utlubu minni ma tatamannawnahu. Kata Abdullah bin Abbas, penduduk surga itu belum sampai dia ngomong apa yang dia inginkan, barangnya udah ada. Belum sampai ngomong, barangnya udah ada. Ya, itu belum sampai ngomong. Ya. Kata Allah, ya ibadi wa ya hambaku utlubu minni, mintalah kalian kepadaku ma tatamannawnahu, apa yang kalian inginkan. Berseru Allah itu di surga, penduduk surga, apa yang kalian inginkan, minta kepada apa yang kalian inginkan. Fayatlubul ibad minallahi ma yatamannawnahu, maka hamba Allah minta kepadanya apa yang mereka inginkan. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah mengatakan, qad a'taitukum ma tamannaitum, telah aku berikan apa yang kalian mau. Hal raditum anni, apakah kalian ridho kepadaku? Fayaquluna, maka penduduk surga mengatakan, ya Rabbana malana la nardo anka, wahai Tuhan kami, bagaimana mungkin kami tidak ridho kepadamu. Allah sudah ngasih kenikmatan di surga, itu Allah masih bilang apakah kalian ridho padaku. Itu padahal kita udah dikasih ya. Itu Allah masih mengatakan begitu, masih nanya sama kita, ya ibadi araditum anni, apakah kalian ridho kepadaku. Kemudian penduduk surga mengatakan, ya Rabbana malana la nardo anka wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan, engkau telah memberikan kepada kami pemberian yang tidak pernah diberikan oleh seorang pun. Ya, fa kaifa la nardo anka, bagaimana mungkin kami ini tidak ridho kepadamu. Jadi di surga itu Pak, yang ada cuma kalimat-kalimat ridho, kalimat kesel nggak ada, kalimat caci maki nggak ada. Ya, kalimat menghujat kan cuma nanti di dunia kan. Ya, ini kenapa bensin dicampur sama etanol, dihujat, dibikin gambarnya, dibikin flyer, gitu ya. Pengajian bersama Ustaz Bahlil, ya, boleh nggak lewat jembatan Shiratal Mustaqim menggunakan sepeda listrik? Macam-macam itu kan. Flyer-flyer yang bertebaran itu ya. Itu nggak ada, nanti di surga nggak ada kalimat-kalimat yang menghujat, itu nggak ada. Kalimat-kalimat yang merendahkan orang, itu nggak ada. Itu presiden kita ya, Pak Jokowi itu kan banyak banget itu, apa itu, meme-nya kan, gambar-gambarnya ya. Itu nggak ada nanti di surga, nggak ada. Yang ada keridhaan. Sampai Allah bertanya pada penduduk surga, araditum anni, kalian ridho nggak kepadaku? Ya. Suami ridho pada istrinya, istri ridho pada suaminya. Jadi nggak ada kesel, udah nggak ada lagi. Kesel cuma ada di dunia. Ya.
Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata, "U'ti syai'an azidu minal awwal." Aku berikan sesuatu yang aku tambahkan ya dari yang pertama. Fayaquluna, mereka mengatakan penduduk surga itu, "Ya Rabbana, masyai' alladhi azidu min hadza." Apalagi yang akan ditambahkan dari ini? Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah mengatakan, "Arda ankum wa la aghdab alaikum abadan." Kata Allah, "Arda lakum," aku ridho kepada kalian, ya, wa la aghdab alaikum, aku tidak murka kepada kalian. Kalau Allah sudah ridho, ya, apapun yang kita inginkan pasti dikabulkan. Kalau Allah sudah ridho. Jadi hidup di dunia ini juga kita sedang mencari ridho Allah. Apa yang saya lakukan ini Allah ridho enggak? Apa yang saya makan ini Allah ridho enggak? Apa yang saya minum ini Allah ridho enggak? Apa yang saya lakukan, saya kerjakan ini Allah ridho enggak? Pertanyaannya begitu pasti. Supaya nanti di surga kita mendapat ridho Allah. Waruya an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas, "Inna fil jannati wadiyan," sesungguhnya di dalam surga itu ada satu lembah minar miski, dari minyak misik, satu telaga dari minyak misik, harum misik. Wa idza kana yaumul jum'ati, ketika hari Jumat, zayyanat bimana yiri min nuri alaihi min nuri, setiap kali hari Jumat itu akan dihiasi dengan cahaya-cahaya, ya. Wa alaiha, dan di atasnya an-nabiyun, para nabi, wal ulama, para ulama, wasyuhada, para syuhada, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Kulluhum yazkuruna Allah ta'ala, semua mereka mengingat Allah, berzikir, wa yusabbihuna wa yahmadun, mereka bertasbih, mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berkata, "Saluni ya ibadi," mintalah kepadaku wahai hambaku, fayaquluna nas'aluka ya rabbana ridha, kami minta kepadamu ya Allah ridhaka, ridhamu. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah mengatakan, "Qad raditu ankum ridhan," ya, aku telah meridhoi kalian. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun itu ucapan salam sejahtera, ucapan selamat. Jadi penduduk surga itu mendapatkan ucapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salamun qaulan mir rabbir rahim. Dapat ucapan selamat. Kita apa nih di dunia mendapatkan ucapan selamat ulang tahun aja dari teman kita, itu udah seneng nggak? Seneng. Selamat naik jabatan, selamat dapat ini, selamat dapat itu. Ucapan selamat yang paling kita nantikan adalah ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu yang kita tunggu. Ayusallimu alaihim, Allah mengucapkan selamat kepada mereka qaulan, dengan satu ucapan, ayyaqulullahu lahum qaulan, Allah mengucapkan selamat kepada mereka. Ya. Jadi ketika kita sudah ada di dalam surga, menikmati kenikmatan surga, itu ucapan selamat. Ya. Jadi di surga itu nggak ada ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang percuma, itu kan. Yang ada ucapan damai, kedamaian. Ya. Bertemu dengan tetangganya yang sama-sama di surga, keluar ucapan-ucapan kedamaian. Nggak ada kalimat-kalimat lagu, nggak ada kalimat-kalimat yang membuat itu suasana menjadi nggak enak, itu nggak ada. Ya. Semua yang diucapkan adalah kalimat-kalimat kedamaian. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, itu. Ketika
kita bertamu ke rumah orang, itu kan disunahkan membaca salam. Wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Ketika kalian diucapkan salam, ya, fahayyu bi ahsana minha, maka jawab salam itu dengan yang lebih baik. Misalnya ada tetangga kita yang mengucapkan salam, Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah, itu lebih baik, ahsan. Assalamualaikum warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ada salam, ada rahmatullah, ada barakatuh, itu ahsan. Auruduha, atau yang semisal dia, Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam, itu sama. Ya. Jangan kurang dari apa yang diucapkan. Ya. Assalamualaikum, salam, itu kurang namanya. Ya. Assalamualaikum, salam, itu kurang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu ruduh. Semisal impas, yang mengucapkan salam dia mengucapkan assalamualaikum, yang jawab waalaikumsalam. Tetapi perintahnya ahsan, yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kan ucapan salam. Ya, keselamatan, doain orang. Semoga kamu mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan berkah Allah. Ya. Perintah Nabi, afsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian hadirin sekalian, kita sampai ayat 58. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mudah-mudahan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala ini kita peroleh, ya, ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala ya karim ya rahman rahim Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal dham ya man ya'udhihi yaghfir wa yarham. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Da'wahum ya subhanallah wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'waman alhamdulillahi rabbil alamin.